Assalamualaikum kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kawan-kawan sekeluarga selalu diberi kesehatan. Apa yang kawan-kawan semua kerjakan, cita-citakan, usahakan, diberi kelancaran, teman-teman diberi keteguhan hati, kesabaran, sehingga nanti berbuah keberhasilan yang membahagiakan teman-teman sekeluarga. Nah, kali ini aku yang sekedar penebas amatiran nih teman-teman, newbie alias pemula banget. Dengan mesin rumput ini ya, merek Tasco yang kemarin aku sedikit ulas itu di video sebelumnya, menebas kalau ini ladang teman-teman, ini belum kapling, ini ladang isinya kelapa-kelapa juga. Menebas rumput-rumput yang mungkin medannya untuk pemula ya oke lah, cukup untuk sekedar belajar, untuk memahami karakteristik mesin rumput itu sendiri, bagaimana panjangnya, bagaimana hentakannya ketika pisau itu bersinggungan dengan rumput, bagaimana ketika dia membentur bahan-bahan yang semacam batok kelapa yang kering itu kan keras, bagaimana tentang harus menaik turunkan gagang pada medan yang teman-teman bisa lihat sendiri. Medannya kalau di kaplingan kelapa ini cenderung naik turun, apalagi tanahnya tanah gambut, jadi nggak bisa kita langsung hajar kanan kiri itu enggak. Jadi ketika kita mengayunkan itu pun juga mengatur ketinggian pisau itu, menaik turunkan, mengatur elevasi, bahasa penerbangannya elevasi apa duduk lah, terserah itu apa istilahnya. Intinya kita harus menaik turunkan itu. Jadi kita nggak bisa untuk kalau untuk di tanah lapang mungkin sambil kita tolak-toleh bisa itu. Kita sudah hafal dan ketinggian pisau segitu dari tanah, langsung kita ayunkan gitu tanpa kita melihat, sambil kita lihat-lihat kanan kiri itu bisa. Tapi kalau di tanah yang seperti ini, di tanah kaplingan tanah ladang yang di sini, daerah sini yang gambut, hal seperti itu kecuali teman-teman sudah sekilas bisa menghafal topografinya naik turunannya itu. Nah itu kalau aku yang pemula ini ya sebutlah belum bisa. Maka untuk fokus pada jalannya arah pisau itu, maka itu adalah mutlak teman-teman. Kenapa? Kalau kita hajar langsung itu akan membentur tanah, itu pasti membentur tanah, dan itu akan menghambat putaran pisau. Apalagi di ladang kelapa atau kapling kelapa itu berbeda dengan seperti di kebun sawit. Kalau di kebun sawit halangan rintangannya itu mungkin ya sekedar pelepah sawitnya, itu pun sudah ditumpuk-tumpuk mungkin di satu jaluran begitu. Buah sawit yang rontok ya sangat minim, itu pun kalau mengenai pisau itu akan ya tersingkir gitu, karena buah sawit kan kecil-kecil seperti jempol-jempol begitu. Berbeda dengan yang di ladang kaplingan kaplingan kelapa seperti di daerah sini. Kita harus mensiasati rontokan-rontokan kelapa yang sudah kering di bawah, apalagi kelapa-kelapa yang budrek, kelapa-kelapa yang dia itu nggak masuk di trip kemarin, nggak dipanen, nggak ikut di bawah, karena nggak bagus juga dipanen di bawah gitu kan. Itu akan meninggalkan batok yang keras. Nah seperti itu kan obstacle, halangan-halangan yang harus kita siasati. Belum lagi pelepah yang belum dibersihkan seperti ini. Jadi ya masih banyak belajar, masih butuh banyak belajar ini untukku yang baru ya, belum sebulan lah aku megang mesin potong rumput ini teman-teman. Tapi secara keseluruhan ini menurutku untuk penggunaan mesin potong rumput ini di kaplingan kelapa, walaupun rintangannya lebih daripada kaplingan sawit karena banyak buah-buah yang rontok, menurutku sendiri sangat membantu, sangat
efektif dan efisien. Ya memang walaupun semuanya butuh belajar untuk menggunakan sesuatu hal seperti golok atau apapun, itu pasti di awal-awalnya akan merasa kesulitan. Nah, setelah berjalan sekian waktu mengenal setiap karakteristiknya, semacam sudah sudah waleh lah istilahnya dengan gagangnya, dengan apapun itu yang berkaitan dengan mesin potong rumput ini, ya akan lebih cepat pastinya untuk kerjaan itu kita selesaikan. Oke ya, seperti ini dulu untuk pengenalan awal teman-teman dalam menjadi penebas pemula ini. Mantap kawan.